Walau pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk memberantas judi online, nyatanya sampai sekarang judi online masih marak dilakukan beragam lapisan masyarakat, bahkan berbagai profesi. Termasuk kemarin yang diungkap PPATK hingga membuat kita tercengang, disebutkan ada lebih dari 1.000 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat. Tidak hanya itu, Menkominfo Budi Aris Setiadi juga mengatakan bahwa judi online sudah merasuki orang-orang di instansi pemerintah. Dan terkait hal ini, saya akan berbincang dengan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria. Halo, selamat siang Pak Nezar. Selamat siang, Mas Iqbal. Baik, Pak Nezar, langsung saja ini terkait dengan Satgas ini yang sudah dibentuk. Pemerintah juga tidak henti untuk terus memberantas judi online, tapi nyatanya judi online ini semakin menggurita. Ini di mana salahnya? Saya kira memang usahanya tidak boleh berhenti gitu ya. Dan Satgas sudah dibentuk, koordinasi juga sudah berjalan, dan khusus di Kominfo kita fokus untuk terus memerangi judi online ini. Sebagai informasi aja, sampai dengan 27 Juni hari ini, kita sudah melakukan blokir 3.123.512 konten perjudian. Lalu juga menyisir sisipan-sisipan laman judi ya di berbagai web itu. Itu ada 26.566 sisipan laman judi online itu di situs-situs yang bisa dikatakan situs-situs legal gitu ya, situs-situs yang official, bahkan juga situs pemerintah. Bahkan ada 22.832 itu ada di situs pendidikan. Nah, kita juga sudah melakukan permohonan blokir gitu dan tindak lanjut kepada OJK dan PPATK terhadap 6.199 rekening dan 527 nomor e-wallet yang terkait dengan judi online. Jadi itu yang kita lakukan sampai dengan hari ini. Begitu Mas Iqbal. Ada jutaan yang sudah diblokir. Apakah ini hanya sebatas diblokir saja? Tindakan lainnya apakah ada juga untuk bisa benar-benar memberantas dari akarnya? Karena ada informasi Pak yang cukup viral beberapa hari yang lalu dari akun media sosial Eksuvisi Jawara yang sempat memposting sebuah utas soal kesaksiannya terkait judi online, di mana dia mengatakan uangnya masuk ke rekening-rekening orang-orang besar di tanah air dalam pemerintahan. Dan permainannya ini sangat cantik sekali, sehingga selama ini yang diungkap atau diamankan ya hanya kroco-kroconya saja Pak. Ini respon Anda bagaimana? Wah, data ini tentu penting sekali ya, dan kalau bisa disampaikan juga langsung ke Satgas, sehingga bisa ditindaklanjuti. Tentu saja kalau kita ketahui misalnya itu rekening yang mana dan kemana dikirimkan, siapa orangnya, itu tentu akan lebih memudahkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Nah, sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Kominfo sesuai dengan kewenangan kami berada di area pencegahan ya. Jadi kita coba take down, kita coba runut rekeningnya gitu, dan kemudian melaporkan kepada instansi yang berwenang, misalnya kepada OJK kalau untuk blokir rekening. Lalu juga kita minta PPATK misalnya untuk share informasi rekening-rekening yang dipakai untuk transaksi judi online, sehingga itu datanya bisa klop dengan yang dimiliki oleh Kominfo. Begitu Mas Iqbal. Pak Nezar, tapi apakah dari Kominfo juga memiliki data terkait ini profesinya apa saja? Kalau kemarin kan juga cukup ramai terkait dengan ada dari anggota Dewan kita terhormat yang ternyata juga ikut berpartisipasi dalam judi online ini. Lalu juga dari PNS, bahkan juga kalangan wartawan juga katanya isunya juga ada. Nah, ini apakah juga bisa terdeteksi sebenarnya profesinya seperti apa? Daerah-daerah mana saja yang yang paling banyak begitu ya untuk bisa menggunakan aplikasi judi online ini? Kalau identitas yang lebih jelas itu ada di penelusuran PPATK ya, karena dengan kewenangannya dia bisa menelusuri rekening, dan tentu saja rekening kan lebih jelas identitas pengguna gitu ya. Kalau di Kominfo kita tidak bisa melakukan deteksi itu karena tidak menjadi kewenangan kita, Mas Iqbal. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencegat pintu masuknya,
menutup pintu-pintunya gitu ya, agar orang tidak bisa lagi atau memanfaatkan laman-laman, situs-situs yang ada di internet untuk bermain judi online. Ini yang dilakukan. Sementara itu tentu saja tindakan-tindakan penegakan hukum itu dilakukan oleh kepolisian, dan usaha-usaha pencegahan ini juga dibantu oleh OJK dan PPATK. Jadi kita bekerja sama di sini sesuai dengan kewenangan masing-masing. Begitu Mas Iqbal. Kalau memang Kominfo sudah berusaha untuk menutup jalan begitu ya judi online dari luar masuk ke Indonesia, apakah ini artinya bahwa penyebaran dari judi online ini akan segera berakhir atau mungkin saja bisa tetap semakin menggurita begitu, semakin besar? Ini seperti apa sih Pak prosesnya itu? Ya, saya kira ini harus menjadi satu gerakan nasional ya. Dan itu melibatkan banyak pihak. Jadi bukan cuma APH saja, tetapi saya kira elemen dari masyarakat itu juga bisa terlibat agar bisa mencegah di hilirnya, gitu ya. Jadi misalnya kita bisa melakukan kampanye bersama dengan pemimpin-pemimpin informal di masyarakat, baik itu komunitas ibu-ibu misalnya ya, lalu juga para pemimpin agama, para pemimpin adat dan lain semacamnya ya, untuk terus-menerus bisa mengkampanyekan bahaya judi online ini. Nah ini yang dilakukan di level hilir. Sementara di hulu kita coba mengerjakan menutup sumber-sumbernya gitu ya, lalu juga melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap mereka yang terlibat judi online. Dan tim terus bekerja sampai dengan hari ini, terutama yang di Satgas dan di Kominfo sendiri kita fokus pada wewenang yang ada di kita. Begitu kita ketahui ada situs-situs judi online, tindakan-tindakan yang dilakukan itu sudah pasti gitu ya, kita akan take down, kita akan blokir webnya, dan kita akan lakukan mapping juga keterkaitan antara satu web dengan web yang lain. Oke, Pak Nezar, terakhir mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada kami terkait dengan ini alirannya seperti apa, sumbernya dari negara mana, lalu bagaimana dia bisa masuk dan bagaimana dia juga bisa berkembang di Indonesia ini? Penelusuran yang dibuat oleh PPATK nanti bisa ditanyakan lebih dalam lagi ya, Mas Iqbal, ke PPATK. Itu memang melibatkan sejumlah negara, terutama ya beberapa negara ASEAN. Situ ada negara seperti Myanmar, ada Laos, ada Kamboja, ada juga Vietnam, dan beberapa negara lain gitu. Umumnya ya mereka kita duga juga punya jejaringnya di dalam negeri. Nah ini yang lagi menjadi PR dari Satgas untuk membuat satu penyelidikan dan juga membuat satu mapping gitu ya, keterkaitan antar satu pemain dengan pemain besar yang lain gitu. Nah upaya ini terus dilakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa dapatkan hasil yang lebih signifikan gitu ya, dalam rangka menghentikan judi online ini. Sesimpel saja Pak, sedikit saja terkait dengan imbauan dari Kominfo terkait dengan para pelaku maupun pengguna judi online ini, apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Bapak? Saya kira satu aja, kita cegat di hilir, kita jangan main judi online. Itu aja, karena judi online ini tidak akan bisa membahagiakan hidup kita. Itu saja. Dan lebih banyak penderitaan, lebih banyak kesengsaraan ya, yang dihasilkan judi online timbang kebahagiaan yang diberikan. Anda bisa main 100 kali hanya menang 1 kali, dan 100 kali itu betul-betul membuat penderitaan yang banyak buat Anda yang bermain, keluarga, dan lingkungan. Baik Pak Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Terima kasih sudah berbicara dengan kami. Semoga apa yang tadi sudah Bapak sampaikan bisa menjadi masukan buat kita, terutama para pelaku judi online itu sendiri. Terima kasih Pak sekali lagi dan salam sehat selalu.